Shalom Surfers, apa kabarnya? Jarang-jarang ya kita ketemu di tengah minggu gini. Perasaannya mungkin gak seplong kalau hari Minggu ya. Mungkin ada yang lagi suntuk, beres kerja, atau lagi capek banget gitu. Tapi kita bersyukur dan thank you Surfers udah nyempetin waktu di tengah kesibukan ini buat worship malam hari ini. Satu ayat dari Kolose 1 ayat 13-14 bilang bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan inilah yang jadi alasan kenapa kita ada di sini, kenapa kita bersyukur. Karena Tuhan udah menebus dan membayar dosa kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Kita sama-sama nyanyiin lagu ini ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Selama pandemi ini, mungkin kita sudah berasa jauh dari Tuhan, jarang berdoa, jarang kebaktian, jarang baca Alkitab. Atau ada juga yang sedang mengalami pergumulan, ada juga yang terus bergumul dalam dosa. Mungkin ada juga yang sedang baru kehilangan orang yang dicintai, sehingga kita meragukan apa Tuhan sungguh mengasihi kita. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hari ini saya mau ajak kita semua untuk mengakui segala kelemahan kita, segala pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita kembali bersandar kepada Tuhan, percaya kepada janji-janji-Nya. Kita mungkin sering gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Pengharapan Tuhan selalu ada, karena Tuhan sangat mengasihi kita. And you know what? Tuhan hari ini sedang menunggu kita semua dengan tangan terbuka, hanya untuk bilang, aku mengasihimu. Let's sing this song. Minta Tuhan supaya kita boleh percaya kepada semua janji Tuhan. Akui semua dosa kita, dan biarlah kita menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Let's say, ask to Jesus, I need you, Lord. Give me faith to trust what you say. I need you to soften my heart, to break me apart. I need you to open my eyes, to see that you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Say, I need you, Lord. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my love. I may be weak, but your spirit's strong in me. I may be weak, your spirit's strong in me. My flesh may fail,
My God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my love. Give me faith, Jesus. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my love. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Shalom teman-teman, gak kerasa kita sudah memasuki masa Prapaskah. Tepat hari ini biasa dikenal dengan hari Rabu Abu di dalam kalender gerejawi, momen 40 hari menjelang kebangkitan Kristus. Satu pesan yang ingin saya sampaikan buat kita semua adalah apapun yang menjadi keadaan kita hari ini, pengharapan itu akan senantiasa ada. Buat setiap kita yang mungkin lagi ngerasa hidup kita in trouble, kita lagi banyak pergumulan, entah itu di tengah studi kita, kuliah, pekerjaan, atau mungkin di tengah kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan keluarga. Atau mungkin ada yang ngerasa hidupnya lagi biasa-biasa aja, lagi datar-datar aja, atau bahkan ada yang ngerasa hidupnya sekarang justru lagi baik-baik aja. Nah, kita perlu ingat bahwa apapun kondisi hidup kita, maka hidup kita itu senantiasa ditopang oleh sebuah pengharapan yang pasti dan gak akan pernah berubah. Roma 8 ayat 31 sampai 32 berkata begini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Teman-teman, masa Prapaskah adalah masa di mana kita mempersiapkan diri kita untuk memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Artinya setiap kita dibawa kepada sebuah momen untuk kita boleh kembali bersama-sama mengarahkan hati kita kembali kepada pemaknaan salib. Bagi orang Yahudi masa itu salib itu adalah lambang penderitaan yang begitu luar biasa bagi orang yang paling hina, bagi orang yang paling berdosa. Namun teman-teman, kematian Kristus telah memberikan makna yang berbeda dari sebuah salib. Salib yang hina justru menjadi salib yang membawa pengharapan dan bahkan kemenangan. Karena bukan lagi orang berdosa yang kalah oleh kematian di atas kayu salib, melainkan Kristus yang tanpa dosa. Justru Dia menang atas segala siksa di atas kayu salib dan bahkan menang atas segala kematian ketika Ia menyatakan dirinya bahwa Ia bangkit setelah 3 hari setelah Dia disalibkan. Tapi teman-teman jangan pernah lupa bahwa perjalanan dari salib yang hina menjadi salib yang membawa kemenangan adalah sebuah jalan penderitaan yang mungkin kalau kita harus menjalaninya, kita gak akan pernah bisa sanggup untuk mengalami perjalanan yang seperti demikian. Atau perjalanan itu biasa kita kenal dengan istilah jalan Via Dolorosa. Yesus yang mencurahkan seluruh air mata, keringat bersimbah darah demi menebus setiap dosa kita.
sepanjang jalan Via Dolorosa itu Tuhan Yesus harus merasakan dirinya yang dalam rupa manusia mengalami rasa sakit yang begitu luar biasa. Dia harus mengalami dirinya yang terbatas, karena kita ingat ya di dalam kisah perjalanan menuju Bukit Golgota, di sana dia harus dibantu bahkan oleh Simon dari Kirene. Dan bahkan gitu ya, kalau kita baca di dalam catatan sejarah maupun Alkitab, di sana dicatat bahwa Tuhan Yesus berkali-kali jatuh ke tanah di dalam perjalanan menuju Golgota, di dalam jalan Via Dolorosa. Karena di dalam tubuhnya sebagai manusia, Tuhan Yesus harus mengalami ketidakberdayaan. Maka dari itu teman-teman, 40 hari ke depan kita juga diajak untuk menjalani masa Prapaskah ini untuk benar-benar kembali memaknai salib Kristus bagi hidup kita. Kita akan bersama-sama menjalaninya dengan latihan rohani untuk berdoa dan juga berpuasa. Nah teman-teman, berpuasa ini saya tahu ini bukan hal yang gampang ya, ini bukan hal yang mudah. Dan disinilah kita belajar untuk apa teman-teman? Kita belajar untuk menyalipkan segala keinginan daging kita. Di dalam latihan rohani inilah kita diuji. Bahkan mungkin ada masanya ya, nanti kita akan merasa bahwa kita gak sanggup untuk menjalaninya selama mungkin 40 hari ke depan gitu ya. Masa Prapaskah menjadi momen bagi kita untuk menyadari akan diri kita yang ternyata kita tuh lemah, ternyata diri kita itu gak berdaya oleh karena dosa. Dan diri kita ini fana tanpa adanya pengorbanan Yesus di salib dan tanpa adanya karya Roh Kudus di dalam hati kita secara pribadi. Di satu sisi teman-teman ya, ketika berpuasa kita menyadari diri kita ini sangat terbatas. Namun di sisi lain, kekuatan doa itu akan senantiasa membuat kita menemukan kembali kekuatan dan pengharapan yang akan menolong kita untuk menjalani komitmen Prapaskah ini dengan setia sampai pada akhirnya. Akan ada beberapa cara yang nanti teman-teman bisa pilih di dalam puasa Prapaskah kita tahun ini. Teman-teman bisa download guideline yang sudah disediakan oleh teman-teman panitia dan memakainya juga untuk menuntun perjalanan Prapaskah kita tahun ini. Dan satu lagi teman-teman, satu lagi yang perlu kita ingat, nantinya waktu kita berkomitmen untuk berdisiplin di dalam doa dan puasa, kita harus sadar bahwa di masa-masa ini kita akan senantiasa berperang. Kita akan berperang melawan setiap godaan iblis yang akan berusaha mengecoh kita atau mengecoh komitmen kita. Namun teman-teman, kenyataan ini bukan sesuatu yang perlu kita takuti, karena di dalam firman Tuhan sendiri berkata bahwa jika kita setia hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan berperang bagi kita. Roma 8 berkata tadi, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Memasuki masa Prapaskah ini, mari kita memegang teguh janji Tuhan bahwa apapun yang menjadi keadaan hidup kita sekarang maupun nanti yang akan kita jalani di depan, selama kita setia berpegang teguh hanya kepada Tuhan saja, maka segala sesuatu yang baik itu sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kalau nyawanya saja Dia berikan untuk menebus segala ketidakberdayaan kita akan dosa, maka segala sesuatu yang baik itu juga pasti Tuhan sediakan. Selamat merefleksikan salib Kristus. Selamat memasuki masa Prapaskah. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di malam hari ini kami bersyukur kalau kami boleh kembali menjalani masa Prapaskah di tahun 2022. Kami berterima kasih kalau kami boleh diingatkan kembali bahwa kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan yang kiranya menolong kalau selama masa Prapaskah ini nanti kami akan membangun sebuah komitmen di hadapan Tuhan untuk berdoa maupun berpuasa. Kiranya Tuhan tolong kami yang penuh dengan keterbatasan, tolong kami yang penuh dengan kelemahan ini. Dan kalau mungkin Tuhan di dalam perjalanan masa Prapaskah ini kami mengalami momen kami gak sanggup dan lain sebagainya, tolong kami Tuhan, tuntun kami untuk kami boleh menemukan kembali kekuatan untuk kami boleh menjalani komitmen kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami, dan kiranya makna salib Kristus itu boleh benar-benar memberikan pengharapan dan juga kekuatan bagi kami untuk menjalani
hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang baik kami berdoa. Amin. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan